Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak enak presentasi. Kenapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isnania, kami dari kelompok 2. Biar aja lah. Nurhalisa ditutup dulu suaranya. Pas di mute aja. 1, 2, 3. Baiklah, apakah PPT-nya terlihat? Ya, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isnania, saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang karakteristik karya ilmiah. Di sini kami beranggotakan Desi Wahyuningsih, Muhammad Badruzzaman, Riyadatus Syifa, Siti Isnania, dan Sayyid Abdullah. Pada pemateri 1 akan disampaikan oleh Desi Wahyuningsih. Kepada Desi Wahyuningsih dipersilahkan. Kepada saudari Desi Wahyuningsih. Ya, saya di sini akan menjelaskan prinsip dasar karya ilmiah. Itu ada latar belakang masalah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara kritis dan sistematis. Karya ilmiah yang baik harus mematuhi prinsip-prinsip yaitu objektif, produser, dan rasional. Objektif, maksudnya karya ilmiah harus disusun sesuai fakta atau bukti di lapangan. Prosedur artinya kesimpulan yang diambil harus berdasarkan penalaran deduktif dan induktif. Karya ilmiah mempunyai karakteristik. Karakteristik pertama dari sebuah karya tulis ilmiah adalah logis, yakni suatu permasalahan yang sifatnya logis. Kemudian diteliti yang sifatnya logis, maksudnya adalah bisa dinalar dan dipahami oleh siapa saja yang membaca karya tulis ilmiah tersebut, sehingga tidak ada unsur dan kesan isinya dikarang bebas. Data yang dijabarkan dan disampaikan di dalam penulisan karya ilmiah haruslah data yang sesuai fakta, yakni mengacu pada hasil penelitian, bersifat objektif, sifat penelitian adalah objektif, sehingga benar-benar real, tanpa ada kemungkinan dan keinginan untuk menjadikannya subjektif sebagai yang diinginkan oleh peneliti maupun pihak terkait penelitian tersebut. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat unsur sistematis, ketentuannya sudah jelas dan masih dipertahankan sampai sekarang. Misalnya struktur penulisan dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, isi karya ilmiah, dan terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan sesuai dengan menyeluruh, yaitu pembahasan di dalam karya ilmiah juga harus sesuai, yakni sesuai dengan hasil penelitian dan bisa dibuktikan. Selain itu, pembahasannya juga harus menyeluruh sehingga tidak ada yang tertinggal dan bisa menyebabkan persepsi yang salah. Yang B, rumusan masalah dengan yang B, rumusan masalah. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Muhammad Badruzzaman. Kepada saudara Muhammad Badruzzaman dipersilahkan.
Jenis karya ilmiah. Artikel ilmiah, makalah, tesis, skripsi, disertasi, dan paper kertas kerja. 1. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga masuk dalam kategori karya tulis yang bersifat ilmiah sesuai dengan namanya. Artikel ini sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya, yang didasarkan pada suatu peristiwa sehingga isi dari karya tulis satu ini bersifat subjektif sesuai dengan pola pikir atau pendapat dari penulis yang bersangkutan dibandingkan karya tulis jenis lainnya. Kedua, makalah. Jenis yang kedua adalah makalah. Sama seperti artikel karya ilmiah tulis satu ini juga jamak dijumpai. Makalah sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang bersifat empiris. Sifat lain yang dimiliki makalah selain empiris adalah objektif, yakni terhadap permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, isi dari makalah juga seringkali merupakan hasil analisa logis dari penulis. Ketiga, tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Sifat wajibnya karena menjadi penentu apakah mahasiswa tersebut akan lulus kuliah ataupun tidak. Tesis sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak sesuatu pengetahuan yang bersifat empiris sekaligus teoris. Baiklah, Keempat, pemateri selanjutnya akan disambung oleh Ria Datusipha. Kepada saudari Ria Datusipha dipersilakan. Empat, skripsi. Jika tesis merupakan karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk mahasiswa magister atau S2, maka untuk mahasiswa S1 wajib menulis atau menyusun skripsi yang juga didasarkan pada hasil penelitian. Skripsi sendiri memiliki definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil, namun diharapkan bahkan diwajibkan untuk mampu membahas secara tajam dan mendalam. Lanjut. 5. Disertasi. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral yakni S3, maka untuk mendapatkan status kekuasaan dan memperoleh gelar doktor, wajib menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah bertajuk disertasi. Disertasi adalah merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Isi dari disertasi sendiri akan memaparkan hasil penelitian secara empiris dan teoritis. 6. Paper. Paper menjadi salah satu jenis karya tulis ilmiah yang juga sangat populer di kalangan mahasiswa. Selain makalah, dosen sering memberi tugas dalam bentuk paper. Meskipun masuk karya ilmiah, namun penyusunan data dan fakta di dalamnya tidak terikat oleh bab dan subbab. Isinya pun biasanya sedikit dan hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Baiklah, materi selanjutnya akan disambung oleh Kak Said. Kepada Kak Said dipersilakan. Selanjutnya itu kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk jenis karya tulis ilmiah yang mirip dengan makalah. Namun isinya memaparkan suatu hal melalui analisis yang lebih mendalam. Istilah lain untuk menyebut karya tulis ini adalah
work paper. Jika kuliah S1, maka seringkali sudah menyusun skripsi dan menyusun makalah maupun jurnal ilmiah. Sedangkan untuk lulusan S2 maupun S3 sudah menjadi kebiasaan dalam menyusun tesis dan juga disertasi. Selanjutnya itu C, publikasi karya ilmiah. Publikasi karya ilmiah dapat diartikan sebagai penyebarluasan suatu penelitian ilmiah orisinal yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau penyebarluasan perbaharuan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Tujuan publikasi ilmiah adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya dari kalangan akademisi atau para ahli di bidangnya. Ciri-ciri publikasi ilmiah yaitu objektif. Fakta dan data yang tertulis dalam publikasi ilmiah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Itu netral. Pernyataan tidak mementingkan pihak tertentu, baik individu atau kelompok. Sistematis. Pola penulisan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Logis. Cara menginterpretasi data hasil penelitian harus mengacu pada pola nalar, baik induktif maupun deduktif. Cara menyajikan fakta, bukan opini. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Santa Kemuning Natalia dari kelompok 1. Nungguin Bapak. Tes. Nah, Ya, saya ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, jelaskan